Shalom salam podcast Eksposisi M116, kita belajar apa arti penting dari masuknya secara kemenangan. Perayaan masuknya Yesus ke Yerusalem pada hari yang kita kenal sebagai Minggu Palma, hari Minggu. Sebelum penyaliban Yohanes 12:1 dan ayat 12, kisah masuknya Yesus ke Yerusalem adalah salah satu dari sedikit kejadian dalam kehidupan Yesus yang muncul dalam keempat Injil. Matius 21 ayat 1 sampai 17, Markus 11 ayat 1 sampai 11, Lukas 19 ayat 20 sampai 29 sampai 40, Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Dengan menggabungkan keempat kisah tersebut, menjadi jelas bahwa masuknya Yesus ke Yerusalem adalah peristiwa penting, tidak hanya bagi orang-orang di zaman Yesus, tetapi juga bagi orang Kristen di sepanjang sejarah. Kita merayakan Minggu Palma untuk mengingatkan peristiwa penting ini. Pada hari itu Yesus menaruh Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai pinjaman yang belum pernah ditunggangi sebelumnya. Para murid membentangkan jubah mereka di atas keledai itu agar Yesus dapat duduk dan orang banyak keluar untuk menyambutnya sambil meletakkan jubah mereka dan daun-daun palem di hadapannya. Orang-orang memuji dan memujinya sebagai raja yang datang dalam nama Tuhan. Ketika ia memasuki bait suci di mana ia mengajar orang-orang menyembuhkan mereka, mengusir para penukar uang dan pedagang yang telah menjadikan rumah bapaknya sebagai sarang penyambut. Markus 11 ayat yang ke-17. Tujuan Yesus memasuki Yerusalem adalah untuk mengumumkan klaimnya sebagai Mesias dan Raja Israel mereka. Sebagai penggenapan nubuat perjanjian lama, Matius mengatakan bahwa kedatangan sang raja di atas seekor keledai muda merupakan penggenapan yang tepat dalam Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem, dan lihatlah rajamu datang kepadamu. Seorang yang adil dan diselamatkan, lemah lembut dan mengendari seekor keledai muda. Seekor keledai muda yang muda. Yesus memasuki ibu kotanya sebagai seorang raja yang menang dan disambut oleh orang-orang seperti itu. Sebagaimana kebiasaan pada zaman itu, jalan-jalan di Yerusalem, kota kerajaan, terbuka baginya, dan seperti seorang raja ia naik ke istananya. Bukan istana duniawi tetapi istana rohani, yaitu bait suci. Karena istananya adalah kerajaan rohani yang menerima penyembahan dan pujian dari orang-orang, karena hanya ia yang layak menerimanya. Ia tidak lagi menyuruh murid-muridnya untuk diam tentang dia, Matius 12, 16 ayat 20. Tetapi juga menyerukan pujian baginya, menyembahnya secara terbuka, membentangkan jubah merupakan tindakan penghormatan bagi bangsawan. Lihat 2 Raja-Raja 9 ayat 13. Yesus secara terbuka menyatakan kepada orang banyak bahwa dia adalah Raja mereka dan Mesias yang mereka nantikan. Sayangnya pujian yang dilimpahkan orang banyak kepada Yesus bukan karena mereka mengakui dia sebagai juru selamat mereka dari dosa. Mereka menyambutnya karena keinginan mereka akan seorang penyelamat mesianik, seorang yang akan memimpin mereka dalam pemberontakan melawan Roma. Ada banyak orang yang meskipun mereka percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, tetap berharap bahwa mungkin ia akan menjadi penyelamat dunia yang hebat bagi mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyebutnya sebagai raja dengan banyak sorak-sorai, mengakuinya sebagai anak Daud yang datang dalam nama Tuhan. Namun ketika dia gagal memenuhi harapan mereka, ketika dia menolak untuk memimpin mereka dalam pemberontakan besar-besaran terhadap penjajah Romawi, orang banyak dengan cepat berbalik melawannya. Hanya dengan beberapa hari, sorak-sorai mereka yang berubah menjadi seruan, salibkanlah dia. Lukas 23, 20-21. Kota yang menyambutnya sebagai pahlawan akan segera menolak dan meninggalkannya. Kisah tentang masuknya Yesus Kristus dengan penuh kemenangan adalah salah satu kisah tentang kontras, dan kontras-kontras itu mengandung penerapannya bagi orang-orang percaya. Itu adalah kisah tentang raja yang datang sebagai hamba yang rendah hati di atas seekor keledai, bukan kuda yang berjingkrak, bukan dalam jubah kerajaan, tetapi di atas pakaian orang-orang miskin dan rendah hati. Yesus Kristus datang bukan untuk menaklukkannya dengan paksa sebagai raja-raja duniawi, tetapi dengan kasih karunia, belas kasihan, dan pengorbanannya sendiri bagi umatnya. Kerajaannya bukanlah kerajaan yang penuh dengan tentara dan kemegahan, tetapi kerajaan yang rendah hati dan pelayanan. Dia menaklukkan bukan bangsa-bangsa, tetapi hati dan pikiran. Pesannya adalah tentang kedamaian dengan Tuhan, bukan kedamaian duniawi. Jika Yesus telah masuk dengan penuh kemenangan ke dalam hati kita, dia memerintah di sana dan damai dalam damai dan kasih. Sebagai pengikutnya, kita menunjukkan kualitas-kualitas yang sama dan dunia melihat raja yang sejati, hidup dan memerintah dengan penuh kemenangan dalam hidup kita. Itulah tentang arti kemenangan Yesus.